Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Napas terakhir, renungan menyambut sakratul maut. Abdul Malik Al-Qasim. Perjalanan yang mengerikan. Saudaraku, engkau yang senang melakukan perjalanan penuh hikmah, gemar mencari pengalaman orang soleh dan merenungkan sejarah orang-orang terdahulu. Bergabunglah bersama kami setidaknya 5 menit atau lebih. Tujuannya agar engkau dapat melihat sebuah peristiwa hebat yang hanya akan dilalui manusia seorang diri. Sebuah peristiwa yang akan dilalui setiap mukmin dan kafir, alim dan lalim, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, bahkan para nabi dan rasul pun telah melalui peristiwa mengerikan ini. Sebuah peristiwa yang pasti akan datang menghampirimu. Untuk itu, kemarilah, agar engkau bisa melihat, mendengar, dan merasakan saat-saat itu. Bersama orang-orang yang telah mengalami peristiwa tersebut terlebih dahulu. Mereka telah lebih dahulu mengetahui dan merasakannya. Bagi engkau yang cerdas, gemar memperhatikan pengalaman-pengalaman hidup orang soleh, dan senang membaca riwayat generasi terdahulu, kemarilah dan lihatlah saat-saat dan hembusan napas terakhir mereka. Untuk itu, perhatikanlah huruf demi huruf dalam tulisan ini dan mari berjalan denganku di tengah-tengah barisan tulisan ini. Ini adalah sebuah perjalanan melintasi masa, yakni masa mereka yang telah menemui kematian dan didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Sebuah perjalanan melintasi masa yang telah dilalui dan pasti akan berakhir. Maka dari itu, perhatikan beragam masa akhir di antara baris-baris tulisan ini dan tentukan sendiri pilihanmu. Pesan saya, janganlah terganggu rasa takut kemudian lari darinya, sebab itu sama sekali tidak dapat dipercepat, apalagi menolak kematian. Tetapi renungkanlah setelah membaca masa terakhir hidup mereka dan bayangkan dirimu ada di antara mereka. Sebab setiap yang hidup pasti akan menemui ajal. Bisa saja besok engkau meninggal dunia dan menjadi penghuni kubur. Kita akan sama-sama mengarungi perjalanan ini dengan saling mengasihi dan ikatan hati sebagai muslim. Engkau adalah saudaraku dan kita ialah rekan seperjalanan. Kita akan arungi perjalanan ini bersama para nabi, rasul, dan orang-orang soleh. Kita akan melihat kondisi kesusahan dan kepedihan maut yang menimpa mereka. Itu dikarenakan keluarnya nyawa dari dalam raga terasa sakit dan berat. Nyawa dicabut dari tubuh, ditarik bersama-sama dengan otot dan urat. Apakah engkau belum pernah menyaksikan orang sekarat? Suara dan jeritannya terputus-putus akibat rasa sakit yang teramat sangat. Sebuah peristiwa yang sangat mencekam dan tidak akan terulang. Inilah peristiwa kematian dan detik-detik sakratul maut. Ketika ruh sampai di tenggorokan dan tercabut dari tiap persendian, dada terasa sesak dan air mata bercucuran. Pada saat sekarat itulah manusia benar-benar yakin akan perpisahan. Keyakinan ini semakin nyata manakala bertaut betis kiri dan betis kanan.
Quran Surat Al-Qiyamah ayat 29. Selanjutnya, engkau akan meninggalkan kehidupan di muka bumi ini menuju negeri pembalasan dan perhitungan. Pada waktu itulah perjalanan akhirat dimulai, perjalanan menuju pembalasan dan perhitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbika yawma izil masyaq. Kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu digiring. Al-Qiyamah ayat 30. Manusia yang melihat bayang-bayang kesedihan dan saat-saat penyesalan akan berpikir mengenai tempat kembalinya di akhirat. Kematian adalah sebuah peristiwa yang amat keras lagi menakutkan. Ia menghampiri setiap makhluk yang hidup. Tiada satu makhluk pun yang mampu menolaknya. Begitu pula tiada satu pun orang di sekelilingnya yang mampu menghalau. Peristiwa kematian selalu berulang setiap saat. Datang silih berganti sepanjang masa, dialami oleh semua manusia, besar, kecil, kaya, miskin, kuat, lemah, orang sehat atau sakit. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan lalu beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Akhir kehidupan itu hanya satu, dan semua yang bernyawa pasti akan mati. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Hanya saja yang berbeda adalah tempat kembalinya. Di dalam surat Asy-Syura ayat 7 yang artinya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Allah telah menggambarkan dahsyatnya maut dalam 4 ayat Al-Quran, yaitu yang pertama, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Waja'at sakratul mauti bil haqq, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Kaf ayat 19. Dan yang kedua firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walau taro iziz zalimuna fi ghamaratil maut, yang artinya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada saat orang-orang yang zalim dalam tekanan sakratul maut. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Dan ketiga firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaula idza balagatil khulqum, yang artinya maka mengapa ketika nyawa sampai kerongkongan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 83. Dan firman Allah yang keempat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kalla idza balagatit taraqi, yang artinya sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke rongkongan. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26. Allah telah menjelaskan peristiwa kematian secara detail, menakjubkan, serta menggambarkannya secara urut sebagai berikut. Yang artinya, sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Alhamdulillah. Selain itu, Allah juga menjelaskan peristiwa Sakratul Maut dengan jelas dan sempurna. Dan datanglah Sakratul Maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Quran Surat Kahf ayat 19 sampai 20. Tahukah engkau apa Sakratul Maut? Sakratul maut itu adalah masa-masa yang sangat menakutkan dan mengerikan. Sungguh, tiada jalan keluar atau kesempatan untuk melarikan diri. Tiada guna pula tipu daya atau pertolongan. Kematian adalah batas akhir kehidupanmu di dunia ini. Engkau akan segera berpisah dengannya. Ini sekaligus menjadi awal keberangkatanmu mengarungi akhirat dan akan segera memasuki gerbangnya. Berlalu pergi menuju negeri pembalasan dan perhitungan. Engkau akan meninggalkan segenap harta, jabatan, keluarga, dan rumah tercinta. Setelah memasuki gerbang akhirat, engkau hanya akan mendapati janji surga atau ancaman neraka. Jika engkau memikirkannya dengan sungguh-sungguh, dikala bahagia dan sejahtera, niscaya hidupmu terasa begitu sempit. Dunia ini tiba-tiba saja akan menjadi hina dan kecil di matamu. Kegembiraanmu akan berubah menjadi kesedihan. Kebahagiaanmu akan berubah menjadi kepedihan. Kengerian demi kengerian akan engkau rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Bayang-bayang kematian. Hakim bin Nuh bercerita kepada sebagian sahabatnya, pada suatu malam, Malik bin Dinar menyandarkan tubuhnya mulai awal hingga penghujung malam. Ia tidak sujud, tidak pula ruku, solat pada malam itu. Kami bersamanya di atas kapal. Tatkala pagi menjelang, aku berkata kepadanya, "Hai Malik, engkau melewati malam panjangmu dengan tidak melakukan sholat atau berdoa." Mendengar hal itu, Malik pun menangis. Ia lalu berkata, "Andai saja para manusia mengetahui apa yang akan mereka hadapi esok, niscaya mereka tidak akan merasakan kehidupan ini dengan nikmat selama-lamanya. Demi Allah, aku melihat malam begitu pekat dan sangat mengerikan. Aku membayangkan kematian dengan segenap kedahsyatannya kelak. Setiap orang hanya sibuk mengurusi nasibnya sendiri-sendiri. Orang tua tidak akan bisa menyelamatkan anaknya, begitu pula sebaliknya." Ia lantas menangis sesegukan dan sesekali berteriak. Tubuhnya bergetar hebat. Sejurus kemudian ia pun tenang. Sahabat-sahabatku memberi saran kepadaku. Mereka mengatakan, "Tahukah engkau bahwa Malik tidak kuat menanggung beban ketika diingatkan perihal kematian? Mengapa engkau masih saja mengingatkannya?" Setelah kejadian itu, tidak sedikit pun aku mengingatkan Malik akan kematian. Apa yang dialami Malik bin Dinar adalah sebuah potret seorang hamba soleh yang senantiasa ingat akan dahsyatnya kematian. Kengeriannya tidak Kengeriannya tiada terhenti pada saat sakratul maut, namun akan tetap berlanjut pada peristiwa-peristiwa pasca kematian. Semua itu mengingatkan akan satu hikmah agung,
selagi seorang hamba masih bisa menghela napas, yakni menyiapkan perbekalan berupa amal soleh dan tobat nasuha. Itulah persiapan terbaik hamba-hamba yang soleh. Jika kita bandingkan dengan manusia zaman ini, banyak di antara mereka yang menyia-nyiakan usia dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Celakanya, kita justru bangga dan bergembira dengan hal itu. Sadarkah engkau mengapa begitu mudah menyia-nyiakan hari dan menghabiskan setiap detik usia ini? Jangan banyak tertawa. Suatu saat Hasan al-Basri bertemu dengan seorang laki-laki yang tertawa-tawa. Al-Basri bertanya kepadanya, "Hai anak saudaraku, mampukah engkau melintasi tajamnya Sidratul Mustaqim?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Al-Hasan bertanya lagi, "Apakah engkau tahu ke surga atau ke neraka tempatmu kembali?" "Tidak," jawab lelaki itu. Al-Basri bertanya keheranan, "Mengapa engkau tertawa? Semoga Allah mengampunimu, sebab kematian itu sangat mengerikan." Setelah mendengar hal itu, lelaki tersebut tidak pernah terlihat tertawa lagi hingga ia menemui ajalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.